Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke judul video tadi, kenapa Tambuasin, pemukiman Tambuasin belum bisa menjadi desa. Dan ini saya sematkan harapan untuk kita semua untuk terus menggalang dan menuju ke tujuan yang kita harapkan bersama. Untuk ini dia beberapa cuplikan rumah yang ada di pemukiman Desa Munte khusus Tambuasin. Dan di kesempatan ini saya akan meninjau pemekaran desa dari segi aturan undang-undang yang berlaku. Ya, khususnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sudah sejauh mana persiapan kita atau sampai di mana kemampuan desa kita memenuhi syarat ini. Dan kita masuk ke pengertian dulu ya teman-teman, intisari dari pada pemekaran desa. Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Desa dibentuk harus memperhatikan syarat-syarat seperti minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi, dan syarat lain. Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan. SIP Tambuasin sudah masuk di desa persiapan. Jadi sudah dapat intisarinya. Jadi di sini desa membentuk panitia persiapan ya, tahap awal. Jadi bukan buru-buru tapi persiapannya bukan kaki lo kapai dek. Jadi pengertiannya singkat dan jelas. Aduh, rupa terlalu tegang ini. Kalau boleh saya putar lagu sedikit biar pelan-pelan sambil enak menjelaskan dengar lagu. Kemudian pada poin kedua, pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Nah teman-teman, apa itu potensi desa? Jadi peluang ya, prospek yang menjanjikan yang ada di areal wilayah Tambuasin, bukan prospek mulu rica-rica atau prospek orang bilang patata maraya ya. Jadi bukan itu ya teman-teman. Langsung saja kita ke syarat-syarat yang diminta ya biar jelas menurut undang-undang. Ini dia. Poin A, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun. Oke, kalau Tambuasin, pemukiman Tambuasin itu dari desa induk sudah lebih ya, sudah cukup. Kemudian syarat berikutnya itu jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk itu sangat menentukannya menurut undang-undang. Dan berapa jumlahnya? Jadi dalam undang-undang dituliskan bahwa Sulawesi Utara itu jumlah jiwanya dibutuhkan 3.000 jiwa. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, atau yang mulai dari yang sadar dan yang tidak sadar, atau yang mulai mabuk dan yang tidak mabuk. Itu semua dihitung ya jumlah penduduknya. Dan jangan lupa juga dihitung dengan KK, berarti yang punya surat-surat kartu keluarga yang lengkap dihitung ya. Sudah berapa kepala keluarga yang ada di areal Tambuasin ini, di pemukiman ini, sehingga cukup 600 memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh undang-undang. Jadi orang bahas secara santai dengan bercanda ya, biar ringan sedikit. Jangan tegang. Kemudian syarat berikutnya itu wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Jadi punya penghubung ya. Kalau kita sudah ada di Jalan Trans Sulawesi Manado Bitung sudah masuk ke kita. Kemudian juga ada perhubungan laut ke Pelabuhan Siau Tagulandang Biarob akan sampai ke Talaut. Jadi kita sudah memenuhi syarat untuk wilayah kerja yang memiliki akses transportasi. Syarat berikutnya adalah
mengenai budaya. Jadi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat. Jadi untuk pemekaran karena ada budaya yang berbeda, contohnya di Papua kalau budaya itu berbeda, mereka tidak mau menyatu dalam satu tempat. Jadi sekalipun itu tempat ramai, mereka mau berusaha berdiri sendiri. Nah tujuannya karena menghindari perang suku, ras, jadi mereka harus dibikinkan desa sendiri. Jadi itu ya yang dimaksud dengan budaya yang dapat menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu ya, bukan budaya mabuk, budaya bahugel, atau budaya orang bilang mulu Carlota. Aku saya ulang so tegang lagi. Sehingga setelah dipisahkan ada damai di antara masyarakat. Nah ini teman-teman, tampaknya perlu kita pikirkan secara bersama-sama dan rumuskan secara bersama-sama oleh kemungkinan panitia persiapan pembentukan desa ya. Ini syarat penting ya, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Jadi sumber daya alam itu di Tambuasin itu apa? Misalnya lautnya, atau perkebunannya, atau hasil budidaya peternakannya. Jadi itu semua ditinjau, dimuat dalam suatu berkas. Kemudian untuk sumber daya manusianya juga ditinjau nanti mungkin dari data perkembangan penduduk, dan hal ini cukup bisa dibuat oleh panitia persiapan karena tidak terlalu berat ya, tak seberat rinduku padamu. Baku sedue papa akang. Kemudian syarat berikutnya itu batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa. Dan syarat berikutnya itu sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Jadi misalnya yang pertama yang perlu disiapkan adalah lahan di mana mau bangun kantor desa. Karena membangun desa kalau tidak ada kantor, mau kantor di mana? Kemudian juga mungkin tambahannya tempat pemakaman umum, kemudian berkelanjutan ke halaman sekolah, lapangan, sampai kepada puskesmas desa. Jadi perlu fasilitasi hal tersebut. Jadi ini yang menjadi tugas berat bagi panitia persiapan ya, karena semua butuh anggaran. Oke, dan syarat yang terakhir itu tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi siapa yang menggaji hukum tua, kepala jaga, ataupun kesatuan pemerintahan desa kalau tidak ada dana operasional. Nah dana operasional ini datang dari keputusan pemerintah daerah khusus, misalnya dari kabupaten, dan juga pemerintah pusat terkait dana desa. Itu pun kalau sudah jadi desa baru bisa mendapatkan dana tersebut. Ada yang berbisik dari belakang kata yang mau gaji kepala desa dan kepala jaga kata kepala batu. Kepala batu kata mau gaji. Baku sedue tamang-tamang. Selalu tegang jadi. Dan setelah semua kelengkapan berkas sudah berhasil didokumentasikan menurut syarat undang-undang, perihal tersebut nanti akan dibahas mulai dari tingkat desa sampai ke kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Dan kunci dari semua itu adalah bagaimana persiapan wilayah Tambuasin dalam menjalani tugasnya sekarang sebagai desa persiapan, dan juga panitia yang di dalamnya untuk memekarkan wilayah ini. Karena semua kembali ke persiapan desa atau pemerintahan yang di dalamnya. Nah, siapa pemerintahan di dalamnya? Pemerintahan itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi bukan berarti yang memakai dinas PDH sebagai pala atau hukum tua. Masyarakatnya sendiri bagaimana mau bersatu dan
Karena pemerintah di sini sudah bertindak sebagai fasilitator pelaksana. Jadi keterlibatan masyarakat itu sangat penting dan berpengaruh ya teman-teman. Bagaimana Tambuasin ini tidak hanya desa impian, tapi Tambuasin memang jadi desa. So desa betul-betul Kutun. Jadi salam dari saya, semoga harapan ini boleh terjawab ke depannya. Terima kasih.